Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Madenian Anggara kembali menjumpai Anda dalam program acara Bincang Tokoh. Bincang-bincang santai bersama tokoh inspiratif Bali. Di kesempatan kali ini kami sedang menghadirkan seorang narasumber yang berkompeten di bidang mode. Beliau adalah Ketua KCBI atau Komunitas Cinta Berkain Indonesia Provinsi Bali. Beliau adalah anak Agung Sagung Inten SE CHT MNN LP atau yang akrab kita sapa Biang Mangku. Om Swastiastu. Swastiastu, Mbak Nian. Biang cantik sekali. Sama, presenternya juga nggak kalah cantik. Oke, terima kasih Biang. Sama-sama. Terima kasih kesempatannya. Di sini Biang telah hadir seperti biasa, sangat fashionable. Terima kasih. Oke, Biang, kita berbincang-bincang mengenai kain. Iya. Ya, kain itu adalah sesuatu yang kita gunakan keseharian. Betul. Nggih, Biang, nggih. Dari kita lahir, kemudian keseharian, mungkin hingga kita menutup mata, Biang, Betul. masih kita menggunakan kain. Nah, apa arti kain bagi Biang di sini? Swastiastu, perkenalkan saya Biang, Ketua Komunitas Cinta Berkain Indonesia Provinsi Bali. Kalau kita bicara mengenai kain, kain adalah sesuatu yang apalagi saat ini di komunitas menjadi sesuatu yang sangat berharga, jadi keseharian. Kain bagi kami merupakan identitas diri. Jadi kain merupakan sesuatu atau bahan yang awalnya adalah hanya selembar kain, kemudian diisi pattern, diisi warna, diisi dituangkan segala filosofi kehidupan di dalam entahkah itu menenun, mencanting dan segala macam, menjadi satu lembar kain yang memiliki nilai yang sangat-sangat berharga. Jadi kain menjadi identitas bagi kita. Baik, luar biasa Biang, dan berbincang-bincang mengenai kain, Biang, ya. Kain itu kalau kita bicara kain khas Bali, sebenarnya jenisnya ada berapa, Biang? Kalau kita bisa kelompokkan, jadi kain di Bali itu ada lebih kurang 5. Jadi ada endek, ada songket, kemudian ada rangrang, ada geringsing, kemudian satu lagi ada endek, geringsing, songket, apa tadi satu lagi? Prada juga. Prada, ya betul. Baik. Prada yang tidak hanya digunakan oleh personal atau manusia, tetapi juga ini Prada menjadi ibarat ikon dari Bali. Karena kalau kita bisa melihat tempat-tempat persembahyangan juga dihias ya, dengan kain Prada ya, Biang. Betul. Oke, ternyata rangrang itu asal dari Bali, Betul, Biang, betul, dan dari Prada Nusa, juga ya. dari Bali. Betul. Mungkin pemirsa di rumah ini meningkatkan wawasan kita terhadap kain dan juga budaya dari Bali itu khususnya. Ya. Oke, Biang, kalau kita mengetahui bahwa kain-kain tersebut asal dari Bali, bagaimana pendapat Biang mengenai penggunaan kain-kain tersebut oleh masyarakat Bali ini khususnya? Oke. Seperti umumnya kain awalnya adalah dikenakan untuk bagian bawah ya, sebagai kamen bahasa Balinya. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, fashion, jadi kain itu kini sudah menjadi produk yang ready to wear. Seperti endek yang awalnya hanya untuk mekamen bahasa Bali. Ya. Tetapi sekarang dengan perkembangan zaman, fashion dan ramainya atau pengaruh dari luar juga, jadi itu sudah berkembang dan ini tentunya memberi pengaruh secara ekonomi ya. Semoga saja perkembangan ini tetap positif dan terpantau oleh pihak-pihak tertentu tentunya. Dan kami dari KCBI mempertahankan budaya melestarikan berkain. Jadi tetap mengenakan busana kain di bagian bawah, di atasnya bebas. Entahkah itu berkebaya, blus, dan lain sebagainya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Demikian pun
Dari kain itu sendiri, kalau dia songket mungkin digunakan pada acara-acara tertentu. Kalau dia endek, ada yang digunakan dengan keseharian seperti itu. Oke, baik. Jadi memang ada kegunaan tersendiri sesuai dengan Betul. momen ya, Betul, Bia. momen-momen Dan tertentu mungkin kita yang dia gunakan juga blouse-nya sangat cantik. Ini dari Terima kain kasih. apa, Bia? Kalau blusnya kan ini kita fabric ya. Baik. Tapi ini kebetulan endek Enggak ya, ya, Bia? khusus ini memang produknya dari Bali. Jadi ini memang khas Bali dan patternnya juga mereka punya pattern-pattern tertentu sehingga begitu melihat patternnya orang sudah mengenai, oh ini produknya si A, ini produknya si B. Baik, ternyata apabila kita mix and match dan Betul. pandai untuk memadu-madankan, Itu sangat penting. Itu sangat penting. Jadi memang kain tradisional bisa kita bawa ke arah modern ya, Biangnya. Betul. Mungkin seperti yang saya pakai, orang melihat kebaya itu pasti digunakan sebagai baju, ternyata Betul. tidak. Betul, Bisa betul menjadi sekali. sebuah rok juga, Biangnya. Iya, dipadu-padan. Terus Sedemikian sangat rupa ya. Iya, karena mode itu akan terus berkembang, Biangnya. Oke, baik. Mungkin KCB ini, Biangnya, Komunitas Cinta Berkain Indonesia, masih kurang sering didengar mungkin oleh sebagian pemirsa Bali TV di rumah. Biang, apa sih KCBI itu, sejak kapan berdiri, dan tujuan didirikannya itu untuk apa? Oke, kalau kita bicara tentang KCBI, pusatnya adalah di Jakarta. Jadi ketua dan foundernya adalah Ibu Sita Hanimastuti. Jadi 10 tahun yang lalu itu diberdirikan, kemudian 2 tahun kemudian diresmikan di Bali. Jadi ini tahun ke-8 bagi kami karena baru kemarin kita merayakan ulang tahun kita di bulan Agustus. KCBI Komunitas Cinta Berkain Indonesia. Jadi mencintai kain apa saja? Apa saja Nusantara. Baik. Jadi KCBI ini memiliki visi itu terwujudnya perempuan Indonesia yang memiliki jati diri dengan gaya berbusana berkain tradisional kedaerahan. Jadi karena setiap daerah kan tentunya memiliki kain masing-masing. Benar. Tetapi kita tidak mau hanya stuck di situ karena wastra ya, kalau kita bicara wastra sampai merinding nih, wastra itu ada di seluruh Nusantara. Kitalah yang wajib melestarikan. Caranya apa? Mengenakannya dengan baik, dengan santun, dengan sopan, sehingga masyarakat luas yang melihat ataupun dari pihak luar negeri, ternyata kain itu memberi nilai tersendiri, membangkitkan aura, menunjukkan identitas kita ini orang Indonesia yang memiliki kepribadian, kesopanan dan kesantunan. Karena memang bukan jika kita bukan daripada kita yang mencintai, Betul. menggunakannya dalam keseharian, siapa lagi ya, Biangnya. Dan sejauh ini Biang melihat adakah unsur-unsur budaya luar yang masuk ke dalam negeri kita, kemudian mengikis atau membuat luntur daripada penggunaan kain secara tradisional, Biang? Kalau kita bicara pengaruh luar ya, kita dapat melihat dari jenis kain itu sendiri. Kalau kita lihat batik, ada batik pesisir, ada juga batik-batik lain yang memperoleh pengaruh dari luar dengan patternnya. Ya. Jadi mungkin dari Cina dan lain sebagainya, itu memberi pengaruh tentang pattern itu sendiri dan sekarang menjadi sejarah. Jadi itu sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan tentunya ada hal-hal juga yang mempengaruhi dari luar atau dari dalam. Jadi saling mengadopsi ya? Saling mengadopsi, memberi pengaruh dari luar. Nah sekarang tentunya tergantung dari kita sendiri, baik itu personal, baik itu pemerintah daerah, bagaimana membentengi diri, bagaimana kita membentengi diri dengan pengaruh-pengaruh dari luar sehingga apa yang menjadi akar budaya kita tidak luntur. Seperti itu. Entahkah itu cara berkainnya, entahkah itu cara pembuatannya, proses pembuatannya, karena kita lihat sekarang banyak sekali kain-kain yang diproduksi mengadopsi yang asli. Ya. Jadi pattern-pattern itu yang tadinya dibuat dengan pemikiran, yang dibuat dengan
mereka sudah punya pola di dalam pemikiran kita bahwa ini akan bercerita tentang kehidupan. Ya, jadi ada makna tersendiri makna ya. tersendiri. Ya. Para pembatik leluhur kita menuangkannya sedemikian rupa, tetapi begitu itu selesai dilihat kemudian di print sedemikian rupa, itu sudah siapa yang harus kita mintakan pertanggungjawaban ini? Itu menjadi PR kita semua. Nah, melanjutkan mengenai kain yang di print, ini sangat menarik memang Betul, ya. betul. Karena memang sejauh ini kita lihat kain yang di print itu harganya murah. Murah sekali. Oke, yang kedua mudah ditemukan. Betul. Yang ketiga maintenance-nya mungkin lebih mudah dianggap ya oleh masyarakat, dan juga mungkin yang keempat diadopsi dalam bentuk jaritan itu low cost ya. Nah, bagaimana Biang menanggapi hal tersebut? Karena memang kita tidak bisa elakkan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara tangan oleh manusia menggunakan ATBM atau alat tenun bukan mesin ya, untuk Biang, itu memang harga jualnya pasti akan lebih tinggi. Nah, bagaimana menyiasati hal tersebut, Biang? Jadi begini, ini kan terjadi secara global ya, secara global dan prosesnya begitu cepat. Nah, cepat sekali sehingga ini membutuhkan perhatian yang sangat intens ya. Saya rasa pemerintah daerah itu memegang peranan penting. Seperti halnya sebuah anjuran untuk mengenakan endek di 1 hari dalam seminggu, 1 hari dalam seminggu pakai endek. Anak-anak mungkin ini harus diberikan edukasi lebih dini oleh pemerintah, entahkah itu dari sekolah, entahkah itu dari setiap organisasi, itu memegang peranan penting sehingga orang bisa membentengi dirinya dan mengcover dirinya dari mengenali lebih jauh, oh ini produk seperti ini produk seperti ini. Kecintaan mereka terhadap hasil atau budaya leluhur kita itu agar semakin kental. Dengan lebih mencintai, tentu kita akan lebih menghargai. Dengan mencintai, menghargai, dan tentunya kita juga akan meningkatkan UMKM. UMKM, betul di sana, sekali. Kalau memang kita tahu makna daripada kain itu sendiri, filosofi daripada wastra itu sendiri, mungkin kita tidak akan sepantasnya untuk membeli segala sesuatu yang kurang pantas seperti itu ya, Biang ya. Dan dari Biang sendiri bagaimana melihat saat ini penenun, nasib para penenun yang butuh waktu sangat panjang untuk menjarit atau menenun satu lembar kain ya? Ini sebenarnya menjadi polemik ya, dan jika kita mendengar ada rasa sedih ya di dalam hati kita, bagaimana para penenun-penenun yang lugu, yang dengan kejernihan hatinya memproduksi kain-kain ini sehingga menjadi selembar kain yang siap kita kenakan. Begitu kita kenakan, membangkitkan keanggunan itu tersendiri. Begitu sampai di butik harganya sudah melambung tinggi, sedangkan diambil di pengrajin dengan harga yang serendah-rendahnya, dalam tanda kutip tidak pantas ya. Mungkin kita kembalikan lagi ya kepada masyarakat luas atau para siapapun yang berkecimpung di dalam dunia wastra, khususnya di Bali, mungkin harus berkunjung ya langsung kepada penenun, mencari informasi di mana dibuat dan segala sesuatunya. Sejauh ini Biang sebagai Ketua KCBI Provinsi Bali sudah melakukan kunjungan ya di berbagai daerah Biang ya. Bagaimana sepenglihatan Biang terhadap nasib penenun saat ini? Kalau kita lihat yang pernah kita kunjungi, salah satunya di Singaraja di Kalianget, ini ada sebuah cerita yang menarik ya, karena justru yang mengorganize ini adalah kalau tidak salah ya namanya Bapak Budi itu melakukan kunjungan atau mengunjungi para penenunnya itu dengan kursi listrik, kursi roda, karena beliau tidak bisa berjalan. Jadi kami diantar satu persatu di sepanjang gang yang kita lalui. Itu ada yang menjemput, ada yang mengikat, ada yang menenun, itu dari penduduk itu satu rumah ke rumah seperti itu.
dia tidak punya Satu tempat yang khusus, luas, tidak ya. ada. Ya. Ada, tetapi tidak mencukupi untuk menampung, atau mungkin itu dari segi efisien ya. Ya. Jadi ibu-ibu yang menenun masih bisa tinggal di rumah mengerjakan itu sambil seperti itu. Mungkin perkembangannya saat ini mungkin sudah jauh berbeda, mungkin sudah terorganize dengan baik. Kita harus syukuri hal-hal seperti itu. Nah, inilah yang harus mendapatkan apresiasi ya. Siapapun yang berkecimpung di dalam dunia wastra tidak hanya mendesain tetapi langsung pada pengrajinnya. Karena memang masalah itu tidak bisa kita di permukaan saja ya, Biang, ya. Betul. Langsung dari akarnya, bagaimana dari penenun itu sendiri hingga akhirnya produk-produk tersebut kita pasarkan, bisa. kita gunakan dalam keseharian dan kita cintai tentunya. Baik, Biang, menyambung mengenai Hari Berwastra. Ya, yang kita ketahui saat ini mungkin di Bali ada hari menggunakan endek, di Indonesia ada hari menggunakan batik. Nah, bagaimana Biang menyambut hari tersebut? Sepanjang kita memiliki pemikiran yang positif ya, mungkin ini salah satu langkah yang digunakan oleh pemerintah untuk mendekatkan, mengedukasi dari sejak dini. Misalkan kalau dari anak-anak sekolah, mungkin dari sejak dini pemerintah ingin mengenalkan ini adalah salah satu cara kita harus berpikir positif. Nah, setelah anak-anak ini mengenal produk atau wastra ini adalah wastra daerahnya sendiri atau di Bali, endek ini seperti contoh ya, endek itu sendiri tidak hari Kamis saja, mungkin di hari Senin mereka bisa. Jadi ini adalah pengenalan secara dini yang mengedukasi sehingga rasa memiliki itu jauh lebih dalam. Dan kita lihat perkembangannya kan, banyak sekali ada lomba, kemudian endek itu tidak hanya sebagai uniform, tetapi sudah bisa dipakai sebagai daily use ya. Betul. Ya. Fashionable ya, bisa dipakai dress, bisa dipakai blus dan segala macam outfit dan segala macam. Itu sangat menunjang sekali sehingga masyarakat luas mulai melirik dan mencintai seperti itu. Dia memang kalau kita lihat nih, kita menggunakan wastra, wah tampil lebih elegan, anggun dan lebih cantik. Betul, tentunya Biang ya. Memang mungkin wastra itu memiliki rohnya sendiri. Taksunya sendiri kalau kita bilang ya, orang Bali bilang. Ya, Biang ya. Dan memang saat ini dari sekolah playgroup bahkan sudah ada hari-hari endek itu juga digunakan di sekolah ya, dalam bentuk uniform ataupun dalam bentuk baju bebas ya, Biang ya. Oke, baik, Biang, kalau kita lihat nih dari paten, nah kalau kita berbicara dengan produk yang dipatenkan, apakah kain-kain tradisional Bali kita sudah dipatenkan? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian selanjutnya, apakah ada indikasi dari negara lain mengklaim kain tradisional atau wastra Bali kita ini? Kalau tidak salah ya, endek dan geringsing itu sudah memperoleh pengakuan dari UNESCO. Itu sudah dipatenkan sebagai warisan budaya Bali kan. Nah, kemudian kalau kita pernah dengar isunya adalah batik ya, dulu pernah diklaim oleh negara luar. Ini kembali menjadi pelajaran, iya. Ini menjadi pelajaran yang berharga buat kita. Jika kita tidak menginginkan hal itu terjadi, mari kita lebih awal menyayangi, mencintai, melestarikan budaya-budaya yang menjadi warisan leluhur kita sehingga tidak menjadi warisan yang diakui oleh pihak luar. Kadang memang baru mau dipatenkan atau diakui pihak luar baru deh kita ya ini pelajaran sendiri pelajaran yang berharga buat kita. Baik, dan mungkin begini Biang, dalam penggunaan hari endek ini, seandainya saat ini ada hari menggunakan endek khusus, bagaimana Biang menyikapi? Mungkin kita lihat ada yang menggunakan endek asli ya dari penenun Bali, ada yang menggunakan endek print, begitu halnya dengan songket dalam acara keagamaan nih. Mungkin pemirsa Bali TV melihat kenyataannya di lapangan banyak sekali menggunakan songket print. Betul. Nah, setuju tidak sih Biang sebagai ketua KCBI Provinsi Bali melihat fenomena tersebut di lapangan? Hal-hal seperti ini tentunya kita tidak bisa hindari ya di dalam kehidupan. Jadi setiap orang memiliki pilihan dan juga disesuaikan dengan kemampuan.
kami dari KCBI Provinsi Bali ingin menghimbau kepada masyarakat, mari kita mulai saat ini lebih mencintai apa yang menjadi hasil atau warisan dari kain-kain daerah kita sendiri. Kenali lebih baik, kemudian pahami lebih baik kita, sehingga kita bisa menghargai lebih baik dan mencintai wastra-wastra Bali yang dihasilkan oleh para UMKM kita yang ada di Bali, para penenun, penglingsir, dan sejarah itu akan mencatat bahwa kekayaan budaya kita itu sangatlah leluhur. Untuk adanya produk yang kita lihat itu di print, di bordir, sebaiknya dikurangi atau pemanfaatannya dialihkan. Misalkan bisa digunakan untuk atasan, bisa digunakan untuk outfit, bukan sebagai wastra. Itu tidak bisa disebut wastra. Kalau kita bicara wastra, ada taksu, ada filosofi kehidupan yang tertuang di sana, dan itu adalah identitas diri kita. Luar biasa, Ibu Ketua. Ya, begini, sekarang saya bertanya kepada Biang ya, sebagai Ketua KCBI Provinsi Bali. Melihat kenyataannya pada saat ini, cinta anak muda terhadap wastra sudah mulai luntur, tergerus oleh zaman. Ya, kita lihat saja bahwa istilahnya Gen Z ya, Biang ya, betul. Masih justru bingung, geringsing itu yang seperti apa sih? Rang-rang itu kainnya seperti apa ya? Bagaimana cara untuk mengedukasi kaum milenial ini agar wawasan wastra kita tidak terputus di orang tua saja, namun turun-menurun sampai ke generasi berikutnya. Silahkan, Biang. Oke. Pengalaman kami dari KCBI Provinsi Bali, kami memperoleh undangan dari salah satu desainer Bali, yaitu Co Abi, memperoleh undangan ke Museum Bali. Nah, di situ kebetulan ada pameran wastra-wastra, khusus wastra Bali. Dari sanalah kita mengenali lebih jauh, lebih dalam tentang wastra-wastra itu sendiri. Mungkin ya, ini hanya saran mungkin atau pendapat secara personal. Jadi mari kita memberikan edukasi lebih dini kepada anak-anak melalui bidang pendidikan, karena dunia mereka waktu mereka ya sebagian besar ada di sekolah seperti itu, dan orang tua pun memiliki tanggung jawab yang besar. Dari segala percakapan mungkin dimasukkan beberapa tentang ini ada kain seperti ini, keindahannya seperti ini. Kemudian adanya fashion show, lomba, itu sangat-sangat memberi pengaruh yang besar dan luar biasa untuk mengenal. Itu salah satu cara. Kemudian kalau kami di KCBI kebetulan lebih banyak kaum ibu-ibu, tetapi kita tetap panggilnya Mbak. Awet muda semua pastinya. Ya, semua dipanggil Mbak. Jadi kita berusaha di dalam keseharian kita, di dalam aktivitas kita, sesuai dengan situasi dan kondisi kita mengenakan kain itu sendiri. Kita tidak perlu melakukan pemaksaan. Tidak perlu melakukan pemaksaan secara personal, tetapi kenakan sendiri terlebih dahulu, tunjukkan bahwa mengenakan kain itu simple, tidak ribet, tetap nyaman, sesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan tumbuhkan kreativitas di dalam mengenakannya. Saya rasa itu adalah merupakan salah satu museum atau kita sendirilah yang mengenakan kain. Memang kita tidak bisa memaksakan untuk orang lain ya, Biang ya, tentunya mulai dari diri kita sendiri. Seperti saya lihat Biang, ternyata padu padannya apik, cantik dan menarik, sehingga ternyata wastra itu bisa kita kombinasikan dalam berbagai busana. Ya, menarik sekali Biang. Kemudian visi daripada komunitas cinta berkain Indonesia ini seperti apa ke depannya, Biang? Tentunya kita ingin kita bisa memberi manfaat kepada masyarakat luas di dalam berkain. Kita ingin, kalau kita lihat orang berkain, pasti jalannya jauh lebih
anggun ya. Anggun, ya. tertata, begitu mengenakan kain rasanya 50% rasanya sudah harus ya, Ayu. sudah harus menjaga sikap, tingkah laku, tutur kata itu akan berkesinambungan. Gitu. Harapan kami tentunya komunitas cinta berkain Indonesia Provinsi Bali, khususnya di Bali, bisa menjadi bagian dari pelestarian budaya berkain di Indonesia melalui cabang Bali. Kemudian tentunya ini akan memberikan impact ya, pengaruh kepada UMKM menjadikan wastra ini sebagai kebutuhan sandang di daerah sendiri. Seperti itu. Jadi melengkapi pangan dan juga papan. Memang Betul. sedemikian berartinya atau besar makna daripada Betul. sandang itu sendiri ya. Yang kemudian kita lanjutkan lagi mengenai kain wastra Bali ini Biang ya, dan sangat antik kalau kita bilang metaksu tadi ya Biang ya. Nah kalau seandainya pemirsa di rumah ingin ikut terjun ya ke dalam desain, ke dalam mode, dan hingga tergabung dalam KCBI Provinsi Bali. Nah mungkin ada nih pemirsa di rumah yang penasaran, bagaimana sih Biang saya ingin bergabung menjadi bagian dari KCBI Provinsi Bali guna melestarikan wastra Bali. Jadi komunitas cinta berkain Indonesia untuk menjadi anggota tidak perlu ribet, cukup mau bersama-sama di dalam beraktivitas mengenakan kain. Mau ngopi, mau ngeteh, mau jalan ke mall, Bebas ya? bebas, tapi berkain. Sesuaikan bahannya. Bahan kan ada banyak ya, ada sutra, kemudian ya seperti itu. Jadi disesuaikan dengan situasi serta kondisi. Kemudian untuk menjadi anggota tentunya ada biaya, tetapi hanya 25.000 satu bulan. Tetapi dibayar setahun sekali. Kemudian ada PIN seperti ini, PIN KCBI ya. Kita punya PIN. Ini kebetulan 10 tahun KCBI di Jakarta, kita dapat yang khusus. Jadi setiap tahun sebanyak 3 kali anggota itu memperoleh edukasi secara free. Jadi entahkah itu table manner, entahkah itu dandan, bersanggul dan segala macam. Kita pernah beberapa kali bersama Salon Agung ya. Jadi bagaimana berkain yang baik dan benar sesuai adat Bali, bagaimana bersanggul, pusung taga, kemudian bagaimana melelunakan, itu semua diajarkan ya Biang? Betul, kita gali dari akar budaya yang ada di Bali karena kita base campnya ada di Bali. Nah jadi itu setiap anggota memperoleh 3 kali. Selain itu kita tentunya menggali potensi-potensi apa budaya yang ada di Bali yang dapat menambah pengetahuan secara keseluruhan atau secara personal. Menjadi wanita Bali seutuhnya ya, dan bisa menjadi bagian dari komunitas yang ada di seluruh Indonesia, KCBI yang ada di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri karena kami cabangnya banyak sekali. Ada di Singapura, ada Australia, kemudian ada di Surabaya, Malang, Lombok, ada di berbagai daerah di Bali, di seluruh Indonesia. Iya. Dan apakah hanya wanita saja? Nah ini pertanyaan mungkin pemirsa yang bisa bergabung dalam KCBI ini. Mungkin juga banyak kaum pria yang tertarik dengan wastra. Bagaimana dia? Tidak menutup kemungkinan sebenarnya jika ingin berkegiatan dan berkolaborasi bersama kami. Tetapi sampai saat ini sejauh ini anggota kami sebagian besar masih didominasi oleh kaum perempuan, wanita, ibu-ibu seperti itu. Tetapi kami tidak menutup kemungkinan jika ada yang ingin berkolaborasi bersama-sama melakukan kegiatan karena di berbagai acara juga kami memperoleh undangan dan juga menjadi bagian seperti Hari Batik kemarin kita bersama Mirusaka, kemudian ada Arya Duta juga mengundang kami karena kalau berbicara kain, berbicara tentang KCBI kita tidak hanya beraktivitas hanya mengenai kain saja, tetapi di sana ada berbagai kegiatan yang bisa memberi manfaat
itu sampai kepada sosial juga ada. Kemudian kemarin juga anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus membuat desain dijadikan selembar kain, kita support. Jadi demikian, berbicara kain itu sangat luas. Ya, banyak hal yang bisa kita kerjakan di sana. Tetapi kita hadir mengenakan kain itu sendiri. Biar kesibukannya apa ini? Hanya di KCBI saja mungkin, atau ada aktivitas lainnya? Dan menariknya lagi nih, ada boneka yang bagus, betul, ada boneka jerapah, gajah, dan juga penyu, kura-kura. Iya, ini jangan-jangan Biang ya yang punya produk ini? Iya. Kalau boneka ini adalah produk awal Biang menjadi wirausaha ya, bisa dibilang seperti itu, karena ini sudah hampir 27 sampai hampir 30 tahun yang Biang kerjakan. Ini adalah pekerjaan utama. Jadi sebagai perempuan kita juga harus bisa mandiri, bisa menghasilkan, sehingga kepercayaan diri kita akan semakin meningkat seperti itu. Ini produk dari Biang. Jadi Biang punya label RB Bali, rumah boneka Bali. Bali itu tetap harus kita cantumkan, sehingga produk ini menjadi icon juga. Jadi Bali punya boneka. Biasanya kan dari luar aja. Kita import ya. Betul, yang berbulu. Kalau ini kita khusus menggunakan batik printing Bali yang full color, sehingga eye catching buat anak-anak. Eye-catching dan juga sangat rapi dalam jaritannya. Betul. Kombinasi warna sangat cantik. Ini dia mungkin penjualannya sampai ekspor? Kebetulan kalau produk ini kan dia lebih ke art ya. Jadi ekspor itu mendominasi dari produk kami. Bisa ke Afrika, Jepang, kemudian Australia, Korea, seperti itu. Betul ya. Dan kalau di Bali itu kita ada di beberapa tempat-tempat wisata, kemudian ada di beberapa hotel berbintang yang memberikan appreciate ya. Karena ini kan pekerjaan tangan, handmade ya, yang sangat dihargai oleh yang lebih banyak menghargai. Tentu ya kita tidak bisa pungkiri orang-orang yang para wisatawan dari mancanegara itu sangat-sangat memberikan apresiasi ya. Apalagi ini kan eye catching untuk anak-anak dan juga bisa memberi edukasi kan. Ternyata bukan saja kesibukan dalam organisasi saja ya Biang, yang sangat menginspirasi di sini pemirsa di rumah. Dan Biang, di akhir daripada acara kita, bagaimana Biang menginspirasi perempuan pemirsa Bali TV di rumah, bahwa wanita seutuhnya tidak hanya berkarya di rumah saja sebagai ibu rumah tangga, namun juga bisa dan tentunya mampu untuk berkarya di luar rumah ya, dan menginspirasi masyarakat atau rekan-rekan lainnya. Silahkan Biang. Oke. Kalau kita sudah bicara tentang perempuan ya, itu semua pekerjaan rasanya perempuan bisa ya. Manjat pun bisa ya. Multi talenta ya Biang. Multi talenta, tetapi tentunya ini membutuhkan pengetahuan bagaimana caranya. Seperti perusahaan harus dimanage dengan baik. Begitupun kita awali dulu dengan keluarga, kita manage keluarga kita dengan baik, selesaikan tugas utama kita. Setelah itu perempuan harus menambah pengetahuannya dari hari ke hari. Tidak boleh ketinggalan zaman, tidak boleh ketinggalan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena itu adalah pembelajaran yang dapat membuat kita terus bertumbuh dan berkembang, sehingga begitu kita keluar dari rumah open minded, buka diri dengan baik, karena Tuhan tidak bisa memberi pelajaran kita secara langsung. Tuhan tidak berbicara kepada kita secara langsung, tetapi melalui orang-orang yang kita temui, melalui orang-orang yang kita hadapi. Itulah sesungguhnya pengetahuan yang harus kita pelajari, yang membuat kita tumbuh dan berkembang. Harapan saya dari KCBI Provinsi Bali, khususnya anggota-anggota KCBI Provinsi Bali, mari tambah semangat kita, kenakan kain di dalam keseharian jika itu memungkinkan. Situasi dan kondisi tentunya harus diperhatikan. Dari kitalah yang harus memulai,
untuk menyelamatkan, melestarikan budaya berkain untuk generasi-generasi penerus kita. Cintai dan gunakan mulai dari diri sendiri. Luar biasa, terima kasih atas kesempatannya dan Sama-sama, Mbak berbagai Nian. hal yang telah Biang Mangku sampaikan Sama-sama. tadi ya. Semoga tayangan tadi dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas waktunya Biang Sama-sama, Mangku. terima kasih kembali. Baik pemirsa Bali TV, tak terasa sudah di akhir kebersamaan kita. Saya Madenian Anggara pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang Tokoh mendatang. Om Santi, Santi, Santi Om.